السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di sela-sela Syawal yang masih segar, yang masih semangat karena limpahan kesemangatan Ramadan, kita bisa bertatap muka di suasana yang alhamdulillah di masjid yang cukup bagus, yang cukup adem karena masih pagi, nggak tahu nanti jam 11. Dan masjid ini dulu pertama saya datangi ya begini juga ya, bentuknya cuman agak sedikit baik dari sisi pintu sama jendelanya, ini aja. Temboknya juga pakai keramik, cuman bentuknya kayak kotak ya, kayak Masya Allah, lebih bagus ya. Ini masjid yang alami, insya Allah. Lebih-lebih lagi ya, kita ketemu dengan panitia yang sudah lama minta kajian tapi enggak kena-kena. Alhamdulillah, saya sebetulnya sudah kangen dan pengen ngaji di Madiun, tapi cari waktu alhamdulillah kita menemukan di hari-hari awal Syawal. Dan juga ada yang hari ini puasa, ada yang tidak. Yang sunnah sebaiknya dihindarkan, yang qadha enggak apa-apa. Karena Rasulullah mengatakan, la tasumu yaumas sabti illa mafturida alaikum. Jangan puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Walaupun sikap ulama terhadap hadis ini ada 3. Satu, mendhaifkan, sudah seperti itu selesai. Yang kedua, menempuh jalan al-jama', menghimpun. Kalau sendiri dilarang, kalau digabungkan dengan hari sebelum dan sesudahnya boleh. Dan ini yang kuat karena Rasulullah, kata Ummu Salamah, paling sering puasa Sabtu dan Ahad untuk menyelisihi ahlul kitab. Dan ketika Rasulullah menegur Juwairiyah yang puasa pada waktu hari Jumat, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, atasumu amsi atasumina ams, apakah kamu puasa kemarin? La, tidak. Atasumina ghadan, apakah kamu ingin puasa besok? Tidak. Kata Rasulullah, idan aftiri, kalau begitu bukalah. Kenapa? Kalau puasa sebelum atau sesudahnya, jadi tidak ada masalah.
Dalil yang kedua, Rasulullah mengatakan, la tasumu yawmal jum'ati illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Janganlah kalian puasa pada waktu hari Jum'ah kecuali sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Sebelum Jumat hari apa, Pak? Setelah Jumat hari apa? Nah, yang ketiga pendapat cari sendiri. Karena kita membahas yang penting dan inti, yaitu etika mencari harta. Pembahasan ini krusial karena banyak yang tersinggung, banyak yang kena, banyak yang keserempet, malah ketubruk. Kalau keserempet kan cuman apa jadi berat, ya, lecet. Nek ketubruk pengep. Nah, mohon maaf. Jadi nanti ada yang tertabrak dengan kebiasaan, ternyata nggak cocok. Contoh, maaf, kita sering nyunah dalam sholat kita, sering juga nyunah dalam puasa Senin Kemis, bahkan Daud, tapi belum nyunah dalam mencari duit. Contoh kecil, maaf, barangkali di sini ada. Kalau nggak ada ya sudah. Alhamdulillah. Banyak di antara ikhwan yang sudah lumutan ngajinya, maaf, software masih pakai bajakan. Kena udah, kita aja udah kena. Itu. Alhamdulillah. Sampai maaf Pak, penerbit besar, hasilnya ratusan juta bulanan masih pakai software bajakan. Saya tanya pada nurani antum, jawab dengan tajarrud dan objektif. Seandainya Belkit siapa? Ya yang punya software itu, antum nyolong nggak ngerti orangnya. Parah itu. Aduh. Mas kalau nyorong itu kan rata-rata tahu nih rumahnya siapa. Ini maling parah ini namanya. Belkit yang punya software. Seandainya dia datang ke sini, kunjungan ke Madiun, antum colong sandalnya boleh nggak? Subhanallah, nggak mungkin. Hatta antum cari fatwa seluruh seantero Indonesia, tambah dunia, tambah Timur Tengah, nyolong sandalnya Belkit itu kalau boleh, mana dalilnya? Nggak ada. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih mahal, sandal sama sopirnya Belkit? Hatta seandainya sandalnya Belkit itu harganya mungkin 50 juta. Gak ada apa-apanya dibanding sekarang dicolong sopirnya semediun ini. Berapa? Oke lah, kepentingan pribadi di rumah, itu statusnya Spanyol, separuh nyolong. Itu namanya software produk Spanyol. Sembunyi-sembunyi dan insya Allah masih bisa dieliminir. Ini usaha. Antum pengen mendapatkan rezeki yang halal. Dari pagi antum biasa doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan apa? Software nyolong. Nah, terus terang, anak ketika membuka usaha haji sama penerbit, karyawan tanya sama saya, Pak Ustadz, ini nanti pakai software asli apa bajakan? Gimana maksud antum? Ya biasanya yang tempat-tempat saya itu nggak ada yang asli Ustadz. Oh gitu. Nah ini penerbit nggak biasanya Mas. Alhamdulillah. Ya memang berat dari kontek karena biasa nyolong cuman 25.000, bahkan satu software ada yang dijual 15.000, bahkan ada yang ngopi milik temennya. Gratis berarti. Dan ini harga kalau kita beli 2 juta. Alhamdulillah 8 komputer saya suruh semua harus asli. Dari laptop ada 4 harus asli. Kenapa? Kita ingin cari untuk akhirat bukan untuk dunia. Contoh lagi, maaf. Ini juga lagi-lagi bukan keserempet ini. Maaf, banyak di antara ikhwan kita kaya raya. Kalau enggak, alhamdulillah, cukup harta sampai nikah 3-4.
Kalau boleh 5 tuh. Karena jualan herbal. Nah, herbalis kena nih. Anak orangnya ada nggak Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak dia. Bagaimana antum bisa menikmati hasil usaha antum yang itu jamu, yang itu herbal, main oplos, main adon, nggak pakai tim ahli, terus kemudian cek laboratorium, lalu yang selanjutnya Pak, uji klinik. Boleh nggak Pak? Secara hukum agama, maaf, kita menjual sesuatu yang tidak jelas itu nggak boleh dan termasuk gharar. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Secara hukum negara, semua produk yang dilempar ke pasar nggak ada izin PONMA, nggak ada izin POM-nya, nggak ada izin MUI-nya, salah, akan ditangkap. Bagaimana antum bisa menikmati harta berangkat dari 2 kesalahan? Yang anehnya nggak ada latar belakang herbalis, nggak ada latar belakang sensi, nggak ada latar belakang dokter. Mas, sekarang gini aja deh, gak usah pakai teori aneh-aneh. Ana tiba-tiba buka di Medion ini klinik Dokter Zainal Abidin. Nggak apa-apa. Itu, Ana juga punya pengalaman kok. Ada beberapa obat yang saya sudah hafal, pasti manjur untuk kepala, untuk mencret, itu untuk pegelinu. Anak tahu, tinggal ke apotek, Pak, minta obat pegelinu Pak, neurobion, umpamanya, pilek, sudah. Apalagi saya punya kenalan beberapa dokter, suruh ngeracik, nanti saya jual, dan saya juga punya obat manjur sekali. Untuk pilek bagus, untuk pusing bagus, tenggorokan bagus, untuk capek, seger, stamina, khusus haji umroh, bagus. Bahkan Masya Allah, semua jamaah haji, pokoknya kalau sudah dikasih obat itu, Alhamdulillah kasih Allah kesembuhan. Udah, anak jepretin aja 2. Selesai. Bukankah herbalis model seperti itu? Dengar sono sini, atau teman herbalisnya laris, diotak-atik, ditiru, atau mungkin nemu resep di buku, wah ini kayaknya bagus deh, cocok nih. Akhirnya apa? Pergi ke rumah sama istrinya, yuk ngadon nih, udah. Apa aja dicampur, jamur lingsi, kumis kucing, temulawak, jahe. Terus tambah zaitun. Udah. Syukur-syukur dipasin 7. Ya kan? 7 kan itu bilangan mistik. Itu kan gitu. Udah. Pokoknya nanti kapan-kapan kalau buku saya selesai tentang Wali Songo kita bedah di sini. Bagus sekali itu, Masya Allah. Kita ceritain babat tanah Jawa. Detail-detailnya sampai dari mulai Diwoto Cengkar sampai ada Malik insya Allah. Itu akhirnya apa Pak? Hasilnya pasti analisanya si dokter gadungan ini kalau ditanya, Pak, indikasi utama obat ini gimana Pak? Manjurnya, pokoknya banyak ngentut aja Mas. Iya enggak? Itu akhirnya rata-rata pelanggan, Masya Allah Pak, obat ini enak banget Pak, ngentut jadi basbus itu Pak, Masya Allah, perlu jadi adem itu. Ini padahal ngentut itu ada 2, ada yang kentut sehat, ada kentut penyakit. Kok bisa menikmati? Bahkan Pak, lebih sadisnya, antum termasuk enggak menikmati produk itu yang nyedot racun di telapak kaki? Termasuk enggak? Oh, berarti bukan anak aja yang ditipu. Itu penipuan Pak ternyata. Produk bikinnya tahu enggak Pak? Saya tanya rata-rata ini produsen 3.000 modalnya, dijual di pasar 21, didiskon 50% aja, untungnya 2 kali lipat Mas ya. Coba 4 kali lipat deh. Ya, kan nanti kalau dicopot habis tidur hitam. Ternyata hadirin sekalian, itu kampasnya
Antum nggak nunggu nanti antum tidur sampai 5 jam. Kasih air aja hitam. Nah, hitamnya itu proses setelah dibalut begini kan keringetan dalam itu. Nah, itu. Anehnya yang bikin itu istrinya sampai 3 loh, Pak. Subhanallah. Beli mobil 6. Ini. Nah, sekarang nggak laku kan? Dan itu ambil kapasnya dari dari Malaysia. Dan di Malaysia itu terkenal penipu tuh production. Dan anehnya suatu hal yang wajar, ya. Kita lebih nekat kadang-kadang, ya, melabrak hadis Rasulullah, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan peduli mendapatkan harta itu dari mana, halal apa haram. Bahkan cenderung kita, bahkan yang sudah lama ngaji di antara kita, prinsipnya di duitnya wal gedual, halal haram diuntal. Sing penting di perut, nggak nyengkal. Itu. Soalnya mangkal sama ini bener-bener, Pak. Soalnya kulaan itu sampai segebok. Ya Allah. Udah gitu dipakai sendiri. Coba saya ketika itu mendapatkan penawaran 12.000, didiskon 50%. Kan itu masih untung 50% ternyata dia. Tuh ditempelin begini. Udah gitu nempelinnya nunggunya deg-degan lagi. Keluar racun banyak. Memang bener. Antum buktikan aja. Tidur di ruangan AC sama yang gak AC. Banyakan mana? Pada waktu musim dingin atau musim panas? Itu. Intinya banyak keluar keringat, banyak warna hitam. Itu aja. Ngapain lama-lama? Siram aja sama air. Itu. Ini muqaddimah untuk etika mencari harta. Kita masuk ke dalam kitab meneladani para utusan Allah. Nah ini, Pak. Hadirin sekalian, prinsip orang kerja di tengah kita itu ada yang kerja untuk hidup, ada yang hidup untuk kerja. Sing bener sing ndi, Pak? Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Kalau kerja untuk hidup itu manusia, kalau hidup untuk kerja itu keledai. Ya dia memang hidup untuk kerja. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawad. Allah benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, teriak-teriak di pasar. Kenapa? Giliran ilmunya rendah, akhlaknya jeblok, tandanya suaranya kalau di pasar kenceng. Tapi lihat ngaji terus 4 jam ngantuk. Tapi di sini nggak ada. Sing klip-klip ono. Itu. Masya Allah. Kadang-kadang nonton bola baru 2 jam. Ya, sebentar selesai. Sebentar. Baru aja ngaji setengah jam. Ya, lama banget. Makanya kalau nonton bola itu kalau bisa penalti itu, adu penalti nggak masuk-masuk. Itu. Supaya apa? Wah begini nih bagus. Yang gemper pemainnya. Antumnya yang enak. Aneh. Coba aja lihat, Pak. Itu Imam Blitar lamaan mana antara tarawih sama ngerokoknya? Iya. Ngerokok itu minimal 10 menit. Tarawih bisa 7 menit. Subhanallah. Ini tarawih paling ajaib. Bisa dapat muri itu. Iya. Masya Allah. Selama ini yang saya sering utarakan itu rata-rata 10-15 menit. Ternyata ada yang lebih cepat. Subhanallah. Dan itu ratusan tahun lagi anehnya. Katanya. Kembali lagi. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Kenapa? Karena difaktori rendahnya ilmu. Makanya ilmu itu bikin lembut hati, baik perilaku, dan apa? Apa, Mas? Indahnya solah bowo, kata orang Jawa. Itu kan gitu. Dan itu bunganya hidup. Itu kalau kita sekarang hadirin sekalian di mana-mana bikin onar, yang kita kerjakan adalah keburukan, harta yang kita cari haram. Itu keledai.
ja'barin sakhabin bil aswaq jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Nah, ini kenapa? Karena hidup untuk kerja. Akhirnya hari-harinya maaf, mate, melek, nyekek, nelek, golek. Nah, wong Jawa kabeh to. Mate tidur, melek bangun, nyekek makan, nelek golek kerja lagi. Nanti pulang mate. Leh, sahih. Lihat, subhanallah. Kalau kita ngelihat gaya orang awam yang sudah diperbudak oleh dunia, nggak ingat agamanya, nggak ingat akhiratnya. Gambaran keledai sama kerbau lebih tepat. Sifane, makanya Rasulullah menggambarkan pun itu. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari, bangkai malam hari, keledai di siang hari. Alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wah, diajak bicara peluang bisnis, fasih, ngitung uang, cepet. Peluang-peluang dunia di atas kepalanya semua. Tapi soal agama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul-betul Pak. Sampai kadang tanya, Pak, Quran itu tulisannya dari kanan apa kiri Pak? Lah ini, dari atas Pak. Terus Jumat itu hari apa Pak? Sholat Jumat aja tanya Pak, hari apa? Padahal sholat Jumat hari Senin. Gitu. Aneh. Saking ngeblanknya, ya, kata orang Madiun, dompotol itu nggak ngerti tentang agama. Ya Allah, ngenes banget nasib. Lah anehnya kadang-kadang sebagian mereka itu kalau dikasih ajaran sesuai dengan sunnah Rasul, nolak, ngelawan, bahkan lebih kenceng komentarnya. Wah, agama kok aneh. Loh, padahal kalau dia itu jarang sholat, kadang mabuk. Kalau ditanya agamamu, agama aneh gitu. Nah, agama bapak aneh enggak? Sholat jarang. Paling ketemu Idul Fitri, Idul Adha. Ramadan pun awal, tengah, akhir. Itu agama apa Pak? Ya, coba aja ngelihat sholat yang digerakin gini aja. Waduh, sholat until. Maupun gitu, kan gitu. Aduh. Diberitahu bagus-bagus Pak. Ini sunnah Rasul. Udah, kagak ada Rasul-Rasulan di sini. Itu ngomongnya. Innalillahi. Dan ketika kita jelaskan masalah ajaran bid'ah, wow, apa kayak sambar petir. Dikit bid'ah. Gak ada zaman Rasul bid'ah. Nggak ada zaman Rasul bid'ah, kagak ada contohnya bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul bid'ah dong. Itu anak pernah diayalin orang itu. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul bid'ah dong. Itu astagfirullah, kacau. Jadi logikanya itu kacau balu, ya. Cara berpikirnya itu betul-betul kedelai, ya. Iya, nggak apa-apa, biar nggak kelihatan kasar. Kembali lagi hadirin sekalian, kita kerja ini untuk hidup, agar bisa menunaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ada hidup, ada misi, hidup ada tugas, hidup ada tujuan. Kerja memang harus. Bahkan disebutkan, antum bisa lihat halaman 1 bab 2. Halaman pertama bab 2, etika mencari kerja dari buku Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus Allah melainkan pernah mengembala kambing. Dan sisi hikmahnya Pak, ternyata kenapa Allah takdirkan, tetapkan profesi nabi itu rata-rata gembala kambing. Satu, latihan leadership. Coba, bisa nggak ngiring umat, dilatih dulu ngiring kambing. Masya Allah, leadership alami. Nggak usah ngadakan pelatihan di hotel malah tidur, mendingan di sawah. Ini tandurannya wong ki ojo dipangan, itu digiring, jangan.
Jangan. Ini rumput. Itu kacangnya wong le. Ini gitu. Gitu. Iya kan? Ojo, dia jadi pangan itu. Terus kemudian saat menggiring pun dibutuhkan kesabaran. Ono sing medot rono, ono sing itu kayak orang Madiun itu. Diatur itu susah. Diarahkan ke sini, belok ke sana. Digiring balik lagi, wedus. Gak apa-apa, terkritik juga gak apa-apa ya. Ini namanya keserempet ini. Keserempet. Itu Masya Allah leadership. Yang keduanya kita dilatih untuk sayang sama hamba, sayang sama rakyat, perhatian sama rakyat, dan memiliki apa? Pemahaman psikologi terhadap masing-masing rakyat. Ada yang wataknya begini, kambing kan Masya Allah. Ada yang nurut langsung jalan. Ini ada yang subhanallah. Cuman alhamdulillah bedanya giring kambing sama manusia. Kalau kambing nggak mau rokok, itu aja. Itu. Antum coba nanti pulang tes, antum kasih jus samsu, nggak mau. Itu aja. Ya. Hadirin sekalian, yang selanjutnya apa? Profesi yang paling bersih. Makanya kalau antum mau jalani profesi yang paling bersih, nomor 1 pertanian peternakan. Kemudian yang kedua keterampilan, ketiga perdagangan, keempat kepegawaian. Nah ini baru, ini paling nggak bagus. Walaupun bagus, ya bagus, tapi nggak bagus. Karena antum ketergantungan, itu nggak bagusnya. Terus tidak bisa bebas ibadah. Terus kemudian kadang-kadang harus dipaksa berbuat haram oleh atasan. Nah itu. Tapi secara dasar kerjanya itu semuanya halal. 1, 2, 3, 4. Jadi jangan ada salah tafsir terhadap ucapan saya. Jadi terus habis ini keluar dari pegawai negeri. Jangan, anak yang masuk nanti malah. Itu kan gitu. Ya. Jadi kenapa? Kita memang diajak untuk nyari rezeki yang paling alami. Ibarat kopi itu luwak gitu loh Pak. Enak toh? Coba bayangkan. Kalau waktu asar, antum gak pulang, kambing yang pulang dulu. Loh kan? Diingetin, manusia, udah mau maghrib nih. Nah gitu. Coba kalau di kantor, mau maghrib, mau asar sama aja, gelap. Masya Allah, kambing itu ternyata tahu loh Pak, kalau maghrib. Pulang itu. Jemerintil pulang, manusianya nggak pulang, ditinggal. Lo mau maghrib nggak? Gue pulang, pulang ngacir. Ternyata kambing lebih soleh ketimbang yang mengembala. Itu pulang, ini maghrib, Masya Allah. Dan subhanallah Pak, yang tidak kalah pentingnya, makanannya hewan itu alami. Sehingga yang antum hasilkan itu semua hasilnya halal, dagingnya juga halal. Subhanallah. Makanya inilah rahasia ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Termasuk Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, kerja kalau memang begitu dibutuhkan budi pekerti. Nah, di sini intinya kalau kita menyoal para nabi, Nabi Zakaria itu nukang, ya. Nabi Yusuf itu dagang beras. Nabi Yusuf itu dagang beras loh Pak, nggak macam-macam. Makanya kalau senangannya, condongannya dagangan beras, itu berarti turunan profesi Nabi Yusuf. Yang senang nukang, turunan profesi Nabi Zakaria. Pak, sekarang saya tanya, Nabi Sulaiman kurang apa? Raja kok. Nggak usah hitungan bulan, jam. Kawanan ibrit bersama jin ibrit perayangan suruh ambil emas di laut, diangkat. Kalau antum baca surat An-Naml, melihat pasukannya Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman. Tapi beliau masih nekuning anyaman apa? Kurma. Nabi Daud bikin baju perang,
Bahkan Rasul ketika memberikan contoh usaha yang baik, inna atyaba ma akaltum min kasbikum fa inna nabiyallah Daud alaihissalam ya'kulu min amali yadihi. Sesungguhnya makanan yang paling bagus kau makan adalah dari hasil tanganmu, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya, nggak ngandeli kerajaannya. Hanya harus kerja. Ikhwan Madiun ini harus kaya. Jangan sekarang alasan ngaji melarat. Itu kasihan ngajinya itu. Anak nggak suka kalau begitu. Anak nggak mau ngaji ke situ. Sini gara-gara ngaji katanya melarat. Mendingan nggak tablek. Nggak bener. Nggak ada dikotomi ngaji ganggu mencari rezeki, ganggu mencari ilmu ganggu mencari rezeki. Lihat Umar bin Khattab kaya, Abu Bakar Masya Allah, Abdurrahman bin Auf hebat, bahkan Zubair bin Awam ketika meninggal dunia kebunnya itu ratusan hektar, istrinya 4 Pak, padahal punya anak. Istri kalau punya anak warisannya dapat berapa? Loh, kok nggak ngerti ke apa tuh Mas? Piro? Berapa? Gimana? Aduh, kecewa berat saya. Dapat 1/8 Pak. Itu dibagi 4 istri Pak. Masing-masing istri itu dapat berapa? 800.000 dirham. Subhanallah. Yang dapat separuh. Kalau begitu harta semua berapa? Bahkan hadis yang bunyinya Abdurrahman bin Auf masuk surga sambil merangkak setelah fakir miskin, itu hadisnya palsu, dikritik habis oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis. Makanya Pak, usaha, jadi pengusaha, tapi yang benar tadi, jangan super bacakan, itu benar. Ya. Nah, disinilah dibutuhkan etika, adab, budi luhur. Ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu adiluhung. Ya. Karena sekarang ini kejawen lagi melihat prinsip, ya, mereka lagi menggeliat. Kenapa hadirin sekalian? Akhlak itulah yang akan menghiasi dagangan kita itu berkah. Pak, maaf, dai-dai yang dulu menyebarkan Islam ke sini siapa? Saudagar. Kenapa? Dia bisa sambil dagang berdakwah, sambil dagang dia ngajak umat. Mas, ana ngembayang lagi, Masya Allah, membayangkan sosok Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikirim oleh Raja Turki Muhammad pertama, ya, karena beliau memerintah tahun 1398 sampai 1422. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke sini 1404 Masehi, pas dikirim satu tim untuk membantu pembenahan ekonomi Jawa. Coba ngayangin, mungkin nggak pertama kesini Syekh Maulana Malik Ibrahim ngadain tablek kayak begini? Mana ada yang ditablekin? Apanya? Tapi bisa memasukkan, memayoritaskan Islam Jawa. Berarti dasar di sana ada teknik yang harus kita bongkar, dan ini kita bongkar di buku. Coba Pak bayangkan. Dia kan ahli irigasi pertanian juga, ahli tata negara, dan memang dikirim oleh rencana Muhammad pertama untuk menjadi pemimpin di Jawa. Cuman qadarullah dia tidak lama, umur 15 tahun di Jawa. Setelah itu meninggal tahun 1419, digantilah Sunan Ampel atau Raden Rahmat atau Rahmatullah, kiriman dari Campa yang ada darah-darah kearapannya, karena dia turunan Ibrahim Samarkandi yang punya anak 3, Raden Santri Ali, Raden Rahmat, sama Hurairah. Orang Jawa ngomong Hurairah, Abu Hurairah sebetulnya. Memang lidah Jawa itu suka ngerusak bahasa Arab. Ya, coba aja Al-Ankabut, Kalangkabut, gitu kan? Iya kan? Padahal aslinya Kalangkabut. Jadi orang yang dikejar-kejar berantakan itu Kalangkabut, seperti rumah Al-Ankabut berantakan. Itu. Contoh aja ada dzikir di Jawa, ya kayuku ya kayumu. Ternyata diusut-usut ya hayu ya qayyumu, ya kayu ya kayumu. Nah, gitu.
Sama seperti gapuro jadi ghafuro jadi gapuro. Itu iya, janur jaan nurun janur. Akhirnya cari yang pas apa, oh janur. Kasih padahal aslinya jaan nurun gitu ya. Ini ilmu cok kali cok dikali-kali cocok ya. Oke. Contoh aja diri sekalian, maaf. Akhlak dominasinya yang tadi juga ditegaskan diulang-ulang oleh Ustadz Eko, apa? Jujur. At-tajiru shadiq, pedagang yang jujur. Masya Allah. Coba kalau jujur ini menjadi akhlak mulia kita, gak bakal ada tadi itu. Apa namanya? Apa nanti? Gak ada. Jujur kok, ya Allah. Seandainya kalau saya yang membeli, Pak, saya kenal seorang profesor dokter. Dia menjadi dokter kepresidenan. Dia keluar dari perusahaan obat asing. Saya nggak sebutkan. Ketika itu digaji berapa Pak gajinya? $35.000. 35. Bukan 3.000 loh Pak. $35.000. Hitungan Pak. Kalkulator Pak. Subhanallah. Sekarang hampir 400 juta. Sebulan loh Pak. Bukan setahun. Dia keluar. Kenapa? Nuraninya bertentangan. Setelah bapaknya sakit, butuh obat itu. Belinya untungnya sampai 10 sampai 15 kali lipat. Ini saya bikin modalnya cuma 2.000. Bapak saya giliran yang menikmati harus beli sekian puluh lipat. Ini nggak bisa ini. Ini nurani saya bertentangan. Keluar Pak. Keluar. Obat yang dibikin cuma modalnya 2.000. Itu modalnya cuma dia tanda tangan Pak. Kalau dia tanda tangan lolos, kalau enggak. Tanda tangan dia aja. Mau isinya apa? Terserah. Kotoran kambing dicet pun ditanda tangani sah. Ya kan? Dokter itu Masya Allah ngelebihi Nabi kok kadang-kadang. Kalau Nabi aja masih diayalin orang kan? Ya kan? Dokter coba. Bapak berubah di dokter. Tuh ambil tuh kotoran kambing dicet Pak. Minum 3 kali sehari. Diminum. Paling banter juga selemet-selemet. Loh Pak, kok malah mencet saya? Loh itu pencucian Pak, itu bagus Pak. Nanti ini bersih nanti. Itu Nabi aja masih diayelin kan? Diayelin Nabi itu. Nah, ini akhlak Pak, jujur. Seorang dokter awam Pak, ini awam. Tapi Masya Allah kalau diajak diskusi tentang keislaman, awam. Ya, dia nuraninya bertentang, kejujuran berbicara. Saya telah tidak jujur kepada diri dan bapak saya sendiri. Saya keluh. Yang punya mental seperti itu. Jujur. Kalau HP ini nggak asli, bilang. Ini HP saya ini jelek Pak. Ya, ini HP harganya 600. Kalau ini 200. Bagus. Kalau ini bagus. Makanya ana sarankan antum nggak usah gaya-gaya. Untuk kampung aja. Ya. Beli yang kayak gini. Ini Masya Allah. SIM cardnya 2. Ini kalau punya 2 istri enak nih. Atau satunya untuk bisnis, yang satunya untuk keluarga. Nggak usah aneh. Kadang-kadang HP aja mahal-mahal. Gaya. Padahal kakak sampai rusak, kakak dipakai fasilitasnya. Itu nggak ngerti fasilitasnya, nggak ngerti sampai rusak. Loh, Mas, HP itu kok aneh banget doa. Sama HP sampean. Loh, iya toh Mas. Bisa. Mindah Quran itu tanpa kabel loh Pak. Loh apa itu jenenge? Ya Bluetooth. Wono toh Pak. Loh Masya Allah HP-nya rusak. Nggak tahu kalau ada Bluetooth-nya. Gitu. Kenapa? Fungsi HP kita kan cuma 3. Telepon, SMS, foto-fotoan. Itu kan gitu. Iya nggak? Apalagi orang haji umroh. Rukun haji itu cuma 4. Yang kelima foto-fotoan. Masya Allah. Itu tiang masjid itu ada yang dipotoi semua Pak. Ya, dipoto semua. Ya Pak, kalau begini Bapak pulang haji agendanya bisa 10 ini. Semua, wah ini aneh semua. Ya iya loh Pak, aneh. Di daerah sampean nggak ada. Ada tiang apalagi nanti Masjidil Haram ini nanti kalau sudah jadi. Wah itu udah Masya Allah. Itu kayak lapangan bola. Tutupnya, payungnya bisa keluar masuk. Terus dekornya Masya Allah, lampunya indah. Itu nanti buat rebutan, foto-fotoan. Ini berarti sederhana,
Sederhana itu hidup gini loh Pak. Dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Saya pengen HP, butuh enggak? Saya pengen nikah istri 3, butuh enggak? 1 aja orang tek. Kadang-kadang panas-panasan, kadang-kadang meri. Itu yang membuat kita itu rusak, hidup ngah-ngahan. Padahal kalau kita sederhana, kalau saya cukup 2 helai, 3 helai baju, kenapa harus 5? Kalau sekarang saya cukup sepatu 3, kenapa harus 10? Kalau bangun rumah cukup 5 kamar, kenapa harus 7? Itu pola butuh. Dan qanaah, apa itu qanaah? Terima apa adanya. Yang penting halal udah, walaupun 10 miliar. Bener gak? Daripada 10 juta haram, mana yang lebih bagus? Ada yang gak waras di sini? 10 miliar halal dengan 10 juta haram, mana yang lebih bagus? Itu waras. Yang penting tadi itu antum jujur. At-tajirus shadiq, pedagang yang jujur, ma'an nabiyyin wasiddiqina wasyuhada, nanti dikumpulkan bersama nabi, siddiq dan syuhada. Masya Allah. Kenapa Pak? Dikasih contoh pedagang, padahal pegawai juga butuh jujur. Ya enggak? Butuh enggak jujur? Semua dalam lini kehidupan ini butuh jujur. Kenapa pedagang? Karena potensi tidak jujur itu lebih tinggi. Yang tadi kan di sumpah-sumpah kan Mas, ditawar ini. Pak, ini barang harganya berapa Pak? Ya, ini untuk ngabisin aja Mas, daripada nanti susah. Jadi juga akhir 50 aja deh. Pak, boleh nggak nih 35 Pak? Mas tadi ditawar orang 10 nggak saya kasih kok. Padahal nggak ada yang nawar. 10 orang katanya nawar, padahal nggak ada. Jujur nggak itu? Akhirnya apa? Pembelinya juga nggak kalah hebatnya, nggak jujurnya. Pak, saya tadi tuh Pak sebetulnya sudah hampir kena Pak. Itu saya tawar 34 nggak kena. Udah deh ini 35 aja. Tak badani 1000 sampean. Sana kalau mundur ke sana ki repot Pak. Padahal nggak nawar. Kata Rasulullah, muhiqat barakatu bai'ihima, Allah hancurkan, lumatkan keberkahan jual belinya. Akhlak. Ikhwan, akhlak berikutnya adalah tepat. Terutama janji bayar utang. Utang itu janji, janji itu nggak ada yang jawab. Utang itu janji, janji itu utang. Antum lihat janji itu kan ditagih, ya enggak? Utang juga janjiin, itu sama. Utang itu janji, janji itu utang. Maaf Pak, ladina kata Rasulullah, ladina dalam lafaz lain la imana, tidak ada agama. Dalam riwayat lain tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Maaf Pak, orang itu kalau sekarang mencuri, status Islamnya nggak berubah, namanya loh. Tapi kalau orang itu bohong, nggak jujur, ingkar janji, statusnya apa Pak? Statusnya apa? Apa? Oh, nggak ada yang seragam ini. Ngajinya beda-beda ustadz kayaknya. Ayatul munafik salah satu, tanda orang munafik ada 3. Tuh, berubah statusnya. Makanya ketika Rasulullah ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muwatta, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, ya Rasulullah, ayakunul mu'min jabbana? Na'am. Mungkin enggak mukmin pengecut? Na'am. Subhanallah. Ayakunul mu'min bakhilan? Apakah mukmin bisa bakhil? Na'am. Tapi ayakunul mu'min kadzaban? Apa mukmin kadzab? La. Tuh, Mas. Giliran kadzab. Ya masalah bakhil tak bisa terjadi pada diri kita. Masalah pengecut bisa menimpa kita. Tapi masalah dusta, kata Rasulullah, la. Ini akhlak. Sehingga Rasulullah mengatakan, termasuk orang-orang dekat Rasulullah di surga, yang juga saya sampaikan di YouTube. Di antaranya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah
ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling nanti tercinta di hadapan saya, paling dekat majlisnya dengan saya, orang yang paling baik akhlaknya. Ya ikhwan, termasuk juga akhlak pelayanan. Maaf, kadang-kadang sebagian muslim lebih kalah dengan China. Subhanallah, lihat orang Cina itu kalau melayani kita, gak ada barangnya dicat. Kalau kita, Pak, gak ada, itu pun manyun. Terus gimana Pak? Ya cari aja sendiri. Itu udah. Cina enggak, temennya untung. Kalau kita nggak boleh untung. Ada barang dibilang, oh kalau di sono nggak ada Pak. Itu. Coba aja bayangkan Pak, kenapa rahasia maaf kita bukan negatif thinking terhadap etnis, cuman ambil ibroh. Jangan salah tafsir. Ya, tidak masuk syarat. Orang China itu Pak, kalau belanja umpamanya besi. Besi itu kalau belanja ke Krakatau, 1 ton beda dengan 5 ton, beda dengan 30 ton, beda dengan 100 ton. Akhirnya apa? Yang 100 ton lebih murah daripada 50 lebih murah. Cari teman-temannya bangunan. Yuk, dikumpulkan sampai mendapatkan teman jumlahnya limit, dapat diskon yang besar itu. Subhanallah. Dibagi nanti. Ini kok ada kelenengan toh Pak? Dimatiin Pak? Dibagi. Ya, yang ini tadi pesan 5 ton, yang ini 10 ton, yang ini udah. Yang penting dia proses perusahaannya kena, kan apa? Minimal pembelian sekian, diskon sekian, sekian dapat. Nanti bagi-bagi. Ada nggak kita seperti itu? Oh, kalau bisa nggak diberitahu aksesnya. Itu ini culas. Oh, jangankan gitu. Dakwah aja saling cekal kadang-kadang. Itu hari gini masih tahdir-tahdiran. Hari gini itu kalau bisa jangan ke sono deh. Udah, itu aneh. Tuh, aneh apanya Pak? Ya aneh mukanya. Apalagi si Ustadz Zainal itu apaan tuh mah, bukan Ustadz. Terus apa? Ya pokoknya bukan Ustadz. Gitu. Selanjutnya dari sekalian kita pindah. Sebetulnya akhlak kalau kita bahas di sini, akhlak pedagang itu cukup 1 pertemuan. Akhlak pedagang. Tapi ini masalahnya etika, jadi harus ngeratain saya. Nanti insya Allah sampai jam 2 ini baru selesai. Bekerja dengan tulus. Nah, Pak, kerja iku sing ikhlas. Nyari maisha iku tidak usah gengsi-gengsian. Yang penting halal, kerjanya dengan benar, terpuji di hadapan Allah, terhina di depan manusia itu coret. Gak perlu kita ladenin. Hadirin sekalian, ikhlas membuahkan kita itu akan tidak serakah. Ya, maaf. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Itu kalau hanya itu yang dicari dunia. Ya, maaf. Kita juga kerja siang malam peras keringat banting tulang, gak ingat masjid juga salah. Masjid tok ngatong minta-minta jadi beban orang juga salah. Tapi kita kerja ikhlas untuk masjid ada, untuk dakwah ada. Itu muslim Pak. Dan tidak serakah. Karena serakah itu akan menimbulkan 4 keburukan. 4 keburukan udah dicatat belum? Sudah? 4 sudah? Oh, udah. 4 tadi sudah saya bilang 4 sudah dicatat belum? Oh udah selesai. Yang pertama zolim Pak. Orang itu kalau serakah akan menimbulkan perilaku zolim. Ngambil siapa aja milik, rakus. Makanya kata ulama ini dinukil oleh Imam Minhajul Qasidin Ibnu Jauziyah. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, Ibnu Qudamah, ya. Beliau menegaskan di sana, kalau seandainya rakus itu antum bisa tanya, dia akan menjawab, wahai rakus, siapa orang tuamu? Dia akan jawab, tidak percaya takdir. Makanya bawaannya orang rakus itu nggak percaya sama takdir Pak. Contoh aja udah ditakdirin kaya, pura-pura miskin. Anak kasih contoh. Ya, saya lanjutkan dulu baru contoh. Yang kedua, kalau kamu bertanya kepada si rakus,
Apa profesimu? Mencari kehinaan, jawabannya. Terhina. Dan kalau kamu tanya, apa tujuan akhirmu wahai rakus? Terhalang dari harapan. Anak kasih contoh. Ada orang di kampung, Masya Allah, tanahnya 0,5 hektar, lumayan. Motornya aja 2. Ternyata datang ke kelurahan, ngaku miskin macam-macam supaya berhak mendapatkan bantuan BLT. Apa itu BLT? Bantuan langsung tewas. Akhirnya apa? Ketahuan sama tetangganya. Pak, ngapain tuh orang? Ini mau ngajuin BLT. Enak aja. Tangganya dia tahu. Tuh Pak, tanahnya 0,5 hektar Pak. Motornya 2, jangan istrinya 2, kata dia. Akhirnya Pak, dicoret, terhina. Gak percaya sama takdir Allah kalau dia ditakdirkan cukup. Tuh, subhanallah. Dampak yang kedua, bakhil. Orang yang, itu apa namanya? Orang yang serakah itu bakhil. Nah, kenapa? Ngirit. Jangan-jangan saya miskin. Mau infak aja, dilihat dulu. Dicari di dompet paling kecil. Ketemu pedang pati murah pasti. Nah, masuk masjid. Itu makanya di kotak masjid banyak pedang pati murah. Mau dicomot yang sekali-kali 100 itu. Makanya Bapak Ibu sekalian di sini saya ingatkan, kalau infak itu latihan. Dicabut itu paling gede di dompet. Ya, kalau nggak bisa dilatih dulu nih Jumatan, ini kasih yang paling gede 10.000. Nanti di 10.000. Cabut. Besok Jumatnya lagi latih tambah 50.000. Waduh, licin Pak. Gak kena Pak. Ya wes, tunggu kering nanti Jumat depan. Kan gitu. Nanti lolos tingkatin lagi 100.000. Wah, kok nyabut paku ya Pak. Duh, susah banget Pak. Jadi dilatih. Kadang-kadang maaf. Di antara kita masih kena penyakit hubud dunia. Apa alasannya? Pak, saya itu kalau infak kecil Pak, itu ikhlas Pak. Tapi kalau besar itu enggak ikhlas Pak. Jadi saya takut merusak hati saya Pak. Waduh alilnya. Padahal kita itu kan dilarang untuk riya ya Pak ya. Iya Pak, insya Allah. Coba bayangkan masalahnya gini Pak. Kalau Bapak prinsip dan semua berprinsip kayak Bapak, kapan selesai masjidnya? Masjid itu butuh duit, nggak butuh ikhlas, no kan? Selesai, clear. Nah orangnya butuh ikhlas, nggak butuh duit. Nah baru, nah ini dibalik. Orangnya butuh ikhlas, orangnya butuh duit, masjidnya dikasih ikhlas. Ada. Makanya waklum jadinya mana aja masjid pesantren dakwah Islam nyanyinya ya dana. Iya, bener gak? Ya dana, ya dana. Karena kekurangan dana. Antum lihat cek. Mana ada sekarang yayasan kayak ini aja, yayasan kekurangan dana nih. Itu. Padahal kalau untuk yang lainnya itu brehweh. Wah, Masya Allah dermawan. Sekarang dampak berikutnya serakah adalah pengecut. Ya, dolim, bakhil, pengecut. Takut. Makanya ketika Rasul mengajarkan kita doa berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni apa? Bukhil, karena harta serakah sehingga menimbulkan apa? Pengecut. Makanya wong Rasul itu enggak mungkin bohong kok. Antum kalau sekarang malas infak, itu secara implisit antum enggak percaya sama Rasulullah. Ngomong mana qasamalun min shadaqah. Harta enggak kurang karena sedekah. Loh, enggak percaya sampean sama Rasul? Rasulullah SAW juga mengatakan, "Ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin min kasbin thayyibin illa taqabbalallahu ta'ala bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi fuluwahu." Tidaklah seseorang bersedekah dengan hasil yang halal maka diterima oleh Allah dengan tangan kanannya, kemudian dikembangkan seperti seseorang mengembangkan anak untanya dari kecil sampai gede. Loh, kurang apa sampai? Allah juga enggak menegaskan, ya, wa ma anfaqtum min syai'in
huwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu infakkan diganti sama Allah. Dan Allah tiap hari menurunkan 2 malaikat. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satunya memberikan doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang infak. Yang satunya bilang, ya Allah, berikan keludesan orang yang bakhil. Efek serakah yang keempat apa? Bodoh. Orang itu kalau serakah itu jadi bodoh. Bodoh. Kenapa? Mau beli buku, ngeman, kan? Mau ngaji, bodoh titik, mundur. Nah ini enggak benar. Padahal kata Imam Syafi'i, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma majmu'iha fi bayanihi dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanihi. Dulu kalau di pesantren begitu, dulu ya. Sekarang enggak. Nah, bulughah itu bekal. Masya Allah Pak. Antum pernah enggak ceritanya Imam Asy-Syu'bah dalam mencari ilmu? Itu yang rumahnya habis Pak, dijualin. Habis. Bajunya itu tinggal sehelai. Karena untuk kepentingan taklim, buku macam-macam. Nah, kita itu kadang-kadang gratisan aja yang dicari. Akhirnya ilmu gratisan dapatnya. Kembali lagi kepada serakah. Hadirin sekalian, tolong diperhatikan masalah-masalah yang terkait dengan keserakahan ini merupakan suatu hal yang menjadi penghalang kita untuk meraih kebaikan, sehingga di dalam bekerja dibutuhkan ketulusan. Nah, selanjutnya halaman ke-25, menekuni usaha halal. Pak, antum jangan takut nggak makan karena menekuni usaha halal. Saya sering umpamakan harta haram seperti halal itu seperti sapi sama babi. Pak, saya tanya, sapi itu lahir sekali berapa? Iki untuk sapi ora? Itu, Mas, ngerti sapi ora sampean? Ngerti ya? Sekali lahir piro, Pak? Siji tok. Subhanallah. Babi sekali lahir bisa 10. Realita dalam kehidupan banyakkan sapi apa babi. Yang di mall, yang di supermarket buat hajatan. Dan kita harus yakin seperti yang dikatakan Imam Ibnu Hazm, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia banyak, Allah ciptakan melimpah ruah. Secara logika kan gini Pak, sampai di Madiun ini kan nggak pernah nyembelih babi. Sing disembelih sering apa? Sapi. Harusnya ini entek iki kemeriah. Babi kanan kiri rumah kita ini babi ukeh. Kenapa? Kalau kita membuat teori perkembangbiakan, Allah kan menciptakan hewan itu 1 hari. Sama. Babi 10 1, 7 1. Banyak kan mana harusnya? Tapi subhanallah, itulah. Lihat aja, kata Imam Ibnu Hazm mencontohkan 3 benda. Yang ketika manusia membutuhkannya, banyak. Udara, air, api. Allah ciptakan melimpah. Coba udara dibikin paling gampang karena kebutuhannya mendesak. Nah, itu kan gitu. Coba kalau nyebok kayak air, mati dulu sampai itu nggak kerja. Tapi alhamdulillah, udah sepak bola enak, kerja enak, angkot enak, tidur juga. Coba kalau lagi tidur antum nyebok, siapa sih nyebuin? Gitu. Nggak bisa mati sampean. Alhamdulillah. Yang kedua air, subhanallah. Tapi karena bahaya dibikin oleh Allah apa? Disimpan di tanah kalau nggak diperlukan. Nanti dibutuhin manusia diangkut ke atas. Allahu Akbar. Makanya jangan takut. Burung aja nggak ada yang mati kelaparan kok Pak. Bahkan Rasul memberikan contoh kita apa? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu himasa wa yaruhu bidana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Padahal secara logika loh Pak, burung emprit, sampean tahu prit yang krit itu. Itu kan makanannya cuman ulat. Ulat gede dikit juga nggak muat dia. Terbatas sekali. Apalagi antum lihat bekicot itu Pak.
Udah jalannya susah, kemana-mana bawa rumah. Coba kalau antum kemana-mana bawa rumah. Anaknya itu telurnya bekicot itu sampai 200 loh Pak kalau dihitung. Hidup semua. Ayam ditinggalin telur sama lakinya 15. Hidup semua lakinya minggat. Tuh. Kurang apa? Padahal modal patok menceker. Rezekinya terbatas banget. Ada ulat, waduh. Kayaknya ulat kagak ada nih. Kayaknya pangsit enak nih. Nggak ada. Tapi subhanallah Pak, apa yang nggak bisa masuk ke perut kita? Rezeki saluran, Masya Allah. Bahkan Allah katakan, Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa saja di muka bumi untuk kamu. Yuk makan silakan. Bahkan Pak, sekarang yuk kita pakai hati. Hitung. Allah menciptakan buah-buahan, banyakkan halal apa yang haram. Bahkan yang haram hampir nggak ada. Yang buah haram cuma satu, buah si malakama. Itu aja itu udah. Sekarang biji-bijian hewan banyakkan yang halal apa yang haram? Yang halal. Loh kok kita kadang-kadang udah muslim, kadang udah ngerti, punya prinsip malah mas yang haram aja susah. No, setan ini. Setan. Makanya din sekalian yang dirahmati oleh Allah, tekuni. Jangan mundur, insya Allah halal sedikit berkah daripada antum melihat. Antum lihat aja sejarahnya orang-orang yang sekarang bergelimang harta haram. Jangankan 1, 2, 3. Kadang-kadang hidupnya di akhir hayatnya sudah nggak karu-karu. Karena apa? Allah menjanjikan, yamhullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah melumatkan riba. Subhanallah Pak, ini tadi mbah sedekah. Ketika Allah memberikan alternatif untuk mengembangkan harta yang ludes karena riba, bukan bisnis loh Pak. Apa? Yamhullahu riba wa yurbi as-shadaqat. Lewat sedekah. Makanya jangan malas sedekah. Jadi kalau antum berpikir mengembangkan sedekah itu karena bisnis, salah. Allah mengatakan yamhullahu riba wa yurbi apa? Bukan dagangan, as-shadaqah. Makanya saya tegaskan di mana-mana, nggak ada ceritanya orang dermawan dibenci orang walaupun kafir. Cari seantero dunia. Dan nggak ada ceritanya orang pelit disenengin orang walaupun muslim. Maaf Pak, bukan merendahkan muslim, karena nilai dermawannya. Jangankan manusia, tetangga kanan kiri kucing aja nggak seneng kok ngelihat orang bakhil itu. Itu makan ditungguin nyangkruk berjam-jam, tulangnya remek ngentek. Kucingnya mana yang saya nggak senep ngelihat orang kayak gitu, Mas, sama ini keterlaluan banget kata kucing. Kalau bisa bicara, cuman kan ngeong, itu maksudnya pergi ngelonos, kurang ajar lo Mas. Saya ini nggak butuh daging Mas, tulang aja deh, lo remekin itu katanya. Kenapa? Kucing nggak ngerti. Kalau sekarang ada teknologi presto, itu tulang remek. Itu manusia rakusnya setengah mati. Tulang itu diremeki. Dulu yang di presto itu kan bandeng, meningkat sekarang ayam, sekalian aja sapi itu. Makan semua tuh. Allahu Akbar. Manusia itu paling rakus. Apa yang gak masuk perut manusia, Pak? Sampai di sono tuh di Australia ada anekdot. Kenapa penggemukan sapi di Indonesia itu lambat? 7 bulan aja kuntet. Di Australia itu 5 bulan itu udah bongsor. Kenapa? Makanannya rebutan sama manusia. Tempe oncom aja dimakan sama manusia. Dedek aja diambil. Nah, sapi dapat jatah apa loh? Habis. Dan sapi dedek lo ambil, tebu lo ambil semua. Udah, ambil aja semua kata. Rakus. Nah, Allah sekarang menyiapkan semuanya halal loh. Sampai tadi sekarang tulang ambil halal kok. Kenapa kita itu berprinsip na'udzubillah, Mas, cari yang haram aja susah. Udah deh, sekarang dalam masalah sholat boleh nyunah. Kalau sudah cari harta, udahlah gak usah nyunah-nyunah banget. Nanti gak makan loh sampean. Mulut sampean piro toh Pak, gak takut gak makan. Sak piring itu juga udah gak muat. Kolesterol udah kumat kok. Itu loh. Jadi ini tolong dirubah mindset seperti itu. Halal insyaallah. Intinya pesan Rasulullah, wa inistabta ahadukum rizqahu.
jika di antara kalian itu lamban rizkinya, fala yatlubanna bi ma'siyatin, jangan mencari dengan cara maksiat, fa inna fadlallahi, karena karunia Allah, la yunalu bi ma'siyatin, tidak bisa didapat karena jalan maksiat. Tuh, selanjutnya menunaikan hak harta. Nah ini Pak, etika mencari harta berikutnya. Bukan hanya kita dituntut untuk bisa mengumpulkan, bisa kaya raya, melimpah harta, tidak. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu, menunaikan hak. Pertama, hak sesama. Mas, ada tanggungan, listrik bayar, telepon bayar. Jangan sekarang kayak orang-orang takfiri itu, dikabarkan pemerintah supaya listrik nggak bayar. Nah ini anehnya, KTP pakai, jalannya dipakai, listriknya dipakai, teleponnya dipakai. Ya, orangnya dikafirkan. Itu kan nggak adil namanya. Lucu. Itu namanya makanannya dimakan, orangnya diomongin. Nggak benar. Qala Allahu salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Kata Rasul, 3 orang jadi musuhku nanti di hari kiamat. Allah. Pak, jadi musuhnya Rasul itu nggak main-main beratnya loh. Nah, kalau antum nggak mau jadi musuh Rasul, dengerin nih hadis. Rajulun u'tiya bi summa ghadar. Ada orang yang diberi amanah karenaku, maksudnya karena perjanjian atas nama agama, atas nama bismillah, kemudian ingkar. Makanya ingkar perjanjian, ngelanggar perjanjian itu musuhnya Rasulullah. Hatta sama orang kafir. Sama orang kafir, Pak. Ya. Berat itu. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala samanahu. Orang yang menjual orang merdeka dinyatakan budak, benar merdeka, dimakan itu hasil jualannya. Musuhnya Rasulullah. Yang ketiga, wa rajulun istajara ajran. Ada orang yang mengangkat pegawai, fastaufa minhu. Dia penuhi pekerjaannya, walam yu'tihi ajrahu. Dia tidak berikan upahnya. Hak sesama. Tumbuhnya karya, punya pembantu, punya supir, Pak, jangan ditunda, Pak. Antum bisa napas karena masih banyak, bisa nengok kanan kiri, masih ada alternatif. Itu pembantu antum, itu karyawan antum, satu-satunya saluran. Mau dia cari ceperan, antum teriakin bolos, nggak bener. Dia mencari tambahan, antum teriakin korupsi. Apalagi gratifikasi tadi, atau apa, sambilan-sambilan yang haram. Giliran antum sekarang kasih gaji juga lelet, dolim, Pak. Kasihan, sayang tuh sama hamba Allah. Jangan ngeyel kayak orang Jakarta. Pak, kan ada hadis tuh, kasih upah sebelum keringetnya kering. Lu kapan keringetnya? Asih terus. Itu ngeyel tuh majikannya. Lu nggak keringetan di sini, udah tunggu aja. Itu. Lu kerja yang baik, kalau nggak keluar aja. Masya Allah. Ah, bener, Pak. Ya makanya Rasulullah ketika wafat yang dipanggil terakhir siapa? As-sholah, as-sholah wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat, dan budak-budak kamu. Karena duanya itu cenderung terlantarkan. Sholat terlantarkan karena masalah kerjaan dan kesibukan serta kecapean. Pembantu cenderung tersisihkan karena apa? Tersingkirkan, gak dianggap. Ya, makanya perhatikan. Ini sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hak kepada Allah. Ada zakat. Hitung yang benar, Pak. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم
fadzuqu ma kuntum taknizun. Kenapa Pak? Orang yang enggak mengeluarkan zakat itu disetrika jidatnya, lambungnya, punggungnya. Kata Imam Muhammad Rashid Ridho di dalam tafsirnya Al-Manar, karena ketika saat orang bakhil, ini al-jaza'u min jinsil amal, balasan sepadan dengan perbuatan. Yang action pertama kali apanya Pak? Sing mengkerto bone jidate. Mas, maaf Mas, ini lagi nggak ada uang, lain kali aja, sambil mengkerut. Habis itu yang minta sumbangan dikasih lambungnya distrik. Karena ketika orang minta kemudian ditinggal, itu mengamati, subhanallah Pak, ini realita Pak. Mengamati orangnya itu pertama badu ese, mukanya kayak apa? Kan tuh kalau cariin empak kan gitu kan, muka iwongi gue ya apa reaksinya, wah kayak adem oleh gitu Mas, alhamdulillah Mas, dapet ini Mas. Oh iya sama wong tuh mukanya tuh berseri-seri kayaknya, alhamdulillah. Mukanya dulu dilihat ya kan. Habis itu punggungnya itu, habis itu tinggal ngelonos pergi. Dah, ya Allah. Katanya yang minta sumbangan sambil ngelihat punggungnya orang itu pergi itu. Ini orang itu kayak buah cetil ini. Itu kan gitu. Yang dilihat apanya? Punggungnya, orang sandale. Itu enggak punggungnya, sambil ngelihat delak ya Allah. Susah nyari sumbangan ini Pak, bagian kalau makanya kalau antum bangun masjid, bangun pesantren, kalau sudah bagian dana itu harus tebal muka ndablek itu. Ya gitu, reaksi itu macam-macam. Sing diomeli, sing diplototin, sing dimanyunin, kan enggak semua orang itu. Alhamdulillah, oh ya Mas, dia janjiin enggak. Ada anak, Mas, sumbangan terus, kan gua apa tuh Mas? Itu, yang kemarin belum dibangun, udah minta lagi. Itu, jangan-jangan udah korupsi. Aduh, alhamdulillah dituduh korupsi ya. Terus ditekan aja, dodone dilus ya. Alhamdulillah, saya dituduh korupsi padahal enggak, udah dapat pahala. Terus satu lagi gitu minta, itu, Mas, ini maaf, jadi nanti lain kali kalau nyari sumbangan begini. Jangan model-model ngiri kayak begini Mas. Apa Pak maksudnya? Ini kuno kayak begini. Kasih rekening, kasih SMS, syukur-syukur kirim wifi gitu. Ini masjidnya itu di pelosok banget. Jangankan wifi, telepon itu kurang melebu Pak. Itu kan gitu. Listrik itu orang ono Pak. Itu. Pokoknya kalau seperti ini udah saya enggak, bukan dunia saya Mas. Kalau begini, masa nyari sumbangan kayak udah enggak terhormat, enggak beradab banget. Dimarah-marahin, diomongin. Alhamdulillah dapat pahala lagi. Itu yang bagian dana harus ndablek tebal muka. Syukur-syukur bukan hanya muka gedek tapi tembok beton gitu. Intinya dari sekalian short infak Mas, antum nanti kalau dalam hadis Rasulullah, antum nanti itu diinjek-injek zakat antum loh, berupa unta-unta nginjek balik lagi terus. Setrika tuh kalau buka lempeng, makanya ditunaikan. Antum ini sebetulnya yang antum punya rumah antum berapa sih, tinggal di mana, di Medion. Yang antum nikmati itu benar-benar cuma 3 kata Rasulullah. Yaqulu ibnu Adam mali, anak Adam mengatakan hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Sebetulnya harta kamu yang hakiki adalah yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, dan yang kamu infakkan sedih simpenan. Rumah antum sekarang punya tanah 20 hektar. Antum pengen nikmati semua, berarti tiap pagi keliling 20 hektar. Mas, aku daripada punya tanah nggak pernah saya nikmati Mas, tak kelilingi setiap hari, muter 2 kali, capek sendiri antum. Antum nanti 20 hektar itu saya pakai untuk mati semua. Kuburan 20 hektar, ngapain? Sisanya buat gembala kambing, sapi, wedhus. Itu buat tinggalan orang. Iya kalau ahli waris kita soleh, kalau enggak, Allahu Akbar. Tunaikan, antum bakal terhina, terhormat karena pelit, dan bakal terhina karena antum dunia akhirat karena pelit.
Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan yadul ulya khairum minal yadi sufla. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi ibtigha mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal. Masyaallah, Pak. Allah mengumpamakan di dalam surat Al-Baqarah ini, orang yang infak itu seperti nanam di bukit, kena hujan pertama kali, enggak hujan minimal embun, pasti berbuah. Kalau di bawah hujan kadang banjir, kadang-kadang ngembeng, rusak apa? Tanaman. Kalau musim kering enggak kena. Tuh, untung terus tuh. Ini perumpamaan surat Al-Baqarah. Dan juga diumpamakan oleh Allah seperti orang nanam satu biji tumbuh 7 sampai 100. Menjauhi praktek riba. Nah, ini riba, Masya Allah. Wa ma adraka ma riba. Riba itu dari kata roba yarbu, tumbuh, berkembang. Makanya istilah mana terus. Lucu, Pak. Ada suatu yang lahir nggak kenal mati. Semua yang melahirkan pasti mati. Lihat apa aja. Lihat di muka bumi ini makhluk yang bisa melahirkan nggak mati apa? Kecuali riba. Aneh kan? Sapi lahirin, kenal mati nggak? Semua tanaman aja. Subhanallah. Pisang sebelum dia mati menyiapkan generasinya 2, 3, 4. Subhanallah. Ini aneh. Mana terus lahir terus nggak pernah mati. Duh, kan lucu, ajaib, aneh. Makanya dari sekalian dikutuk. Kenapa? Dikutuk karena menjadikan alat barang menjadi komoditas. Itu. Kan seharusnya uang itu sebagai alat transaksi. Tujuannya untuk mengembangbiakkan harta, untuk mentransaksikan apa? Namanya barang. Loh, ini kok jadinya yang jadi barang komoditasnya malah uang, barang disingkirkan. Ini celakanya dan masih banyak sehingga dimasukkan oleh Rasulullah termasuk 7 dosa yang menghancurkan yang berat. Bahkan Rasulullah mengutuk, Allah mengutuk pemakan, pemberi, kreditor, debitur, ya, penyaksi, penulis. Wahum, Rasul ngasih catatan terakhir, wahum fi dzalika sawa, mereka dalam hal itu sama dosanya. Bahkan Rasulullah mengatakan dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam asyaddu 'indallahi ta'ala min 36 zaniyatan. 1 dirham riba yang dimakan seseorang, dia tahu itu riba, lebih berat di hadapan Allah ketimbang 36 zina. Subhanallah. Ma ahadun aksara minar riba illa kana aqibatu ila kullin. Tidaklah ada orang memperbanyak riba maka akhirnya akan menyedikit, ludes. Dan kata Rasulullah, tidaklah nampak di kaum itu riba dan zina, melainkan akan diturunkan azab Allah. Nah, selanjutnya jangan membabi buta, tadi serakah, cikal sana cikal sini, ini juga dihindari. Terus tidak meminta jabatan, tolong yang jadi karyawan, jadi pegawai. Kata Rasul, pernah Abu Dzar minta jabatan. Ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Bisa enggak kau angkat? Fadaraba biyadihi ala mankibai. Rasul mukul pundaknya begini. Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Kamu itu lemah. Lemahnya Abu Dzar apa imannya? Lemahnya Abu Dzar apa amanahnya? Pak, Abu Dzar itu kelemahannya satu. Dia itu enggak betah megang duit kecuali diinfakkan. Loh, kalau megang duit negara habis belum anggaran. Iya. Dia itu kalau megang duit itu pasti diinfakkan. Gak bisa megang duit. Oh, jangankan 5 hari, Pak. Sehari itu udah gak betah. Nyari siapa yang mau. Makanya sampai Rasulullah mendoakan, ya Allah, hidupkan Abu Dzar sendirian, matikan sendirian. Karena memang prinsipnya dalam konteks sosialisasi aneh. Orang gak mau duit kan aneh, Pak. Gak mau duit siapa sih gak mau? Abu Dzar. Itu sama Rasulullah ya, berdoa, Allahumma amitni miskina wa ahyini miskina wahsurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku dalam keadaan miskin. Ini khusus Rasul ya, antum jangan niru. Enggak niru aja udah mudar gitu. Apalagi antum doa begini. Ayo, siapa yang berani?
Habis ta'lim berdoa ini nanti sholat duhur. Allahumma ahyini. Kalau kita dianjurkan doa, Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Itu Abu Dzar bagi. Nah ini kalau nanti duit negara dibagi-bagi terus, repot ini. Jangan Abu Dzar kamu. Innaka mru'un dha'if. Kamu itu orang lemah. Wa innaha amanatun. Itu jabatan amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun. Nanti di hari kiamat kehinaan. Makanya sekarang banyak orang ngejar kehinaan dengan merek-merek yang vulgar, elegan dan juga berkilau. Padahal mengejar kehinaan. Wana benar-benar dakmatun, pasti nyesel. Antum jamin Pak, tidak ada satu pejabat sekelas RT apalagi presiden pasti datang dari kiamat nyeselnya kenapa saya dulu mau. Abdurrahman bin Auf itu ditawari jabatan itu Pak, minta ya Allah matikan aku sebelum Utsman bin Affan. Akhirnya Allah matikan 14 hari sebelum Utsman wafat ya. Terus kemudian tidak minta jabatan, bertindak bijaksana ya, memelihara amanah. Ya tolong harus profesional, atasan sebagai teladan ini, melayani sepenuh hati. Ini sebetulnya kalau kita bahas lebih detail nggak cukup ya, 1 hari itu etika tok. Tapi saya mohon yang sudah beli buku dibaca untuk pegangan. Insya Allah kita di dalam bekerja ini supaya, karena kerja itu ibadah. Kalau antum sholat aja ada pegangan kok, sifat sholat Nabi. Kalau antum sekarang mau haji aja, Masya Allah panduan haji umroh. Antum sekarang Masya Allah kerja gak ada panduan gimana, padahal sama-sama ibadah. Itu ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian ya, karena gak ada pertanyaan jadi gak perlu dijawab ya, kita sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.